tips agar tidak terlalu khawatir. Rasa khawatir yang berlebihan bisa mengganggu kesehatan Anda, baik secara fisik maupun emosi. Itu bahkan bisa menimbulkan masalah yang lebih besar daripada yang Anda khawatirkan. Bagaimana Anda bisa mengurangi rasa khawatir? Jangan terlalu banyak membaca, menonton, atau mendengarkan berita buruk. Ketika ada hal buruk yang terjadi, Anda tidak perlu tahu sampai semua perinciannya. Kalau terlalu banyak berita buruk yang masuk ke pikiran Anda akan semakin takut dan jadi putus asa. Kata Alkitab, semangat yang hancur menguras kekuatan seseorang. Amsal 17 ayat 22. Berita yang terbaru dan menghebohkan memang menarik, dan kita bisa terus-terusan mencarinya. Tapi, itu kebiasaan yang buruk. Sekarang saya tidak terlalu sering lagi mencari berita, dan hasilnya saya jauh lebih tenang. John. Coba pikirkan, seberapa sering Anda perlu mencari berita terbaru? Miliki rutin yang baik. Usahakan untuk bangun tidur, makan, mengerjakan tugas, dan tidur pada waktu-waktu yang sama setiap harinya. Kalau Anda punya jadwal, Anda akan merasa hidup Anda normal seperti biasanya, dan Anda jadi tidak terlalu khawatir. Kata Alkitab, rencana orang rajin pasti membawa keberhasilan. Amsal 21 ayat 5, catatan kaki. Di awal pandemi COVID-19, saya tidak lagi mengikuti rutin saya yang dulu. Akhirnya, banyak waktu saya habis untuk menikmati hiburan. Nah, supaya saya bisa gunakan waktu dengan lebih baik, saya buat jadwal untuk tugas saya sehari-hari. Joseph. Coba pikirkan, apakah Anda punya jadwal rutin yang membuat Anda merasa puas di akhir hari? Fokus ke hal-hal yang positif. Kalau Anda terus menyesali apa yang sudah berlalu dan membayangkan situasi terburuk yang bisa terjadi, Anda malah akan semakin khawatir. Lebih baik Anda memikirkan 2 atau 3 hal yang bisa Anda syukuri. Kata Alkitab, teruslah bersyukur. Kolose 3 ayat 15. Waktu saya baca Alkitab, pikiran saya tidak diisi dengan informasi yang negatif. Jadi, saya bisa lebih positif. Kita mungkin sudah sering dengar ini, tapi ini memang bermanfaat. Lisa. Coba pikirkan, apakah Anda selalu fokus pada hal-hal buruk yang Anda alami dan mengabaikan yang baik? Lakukan sesuatu untuk orang lain. Anda mungkin lebih suka menyendiri saat sedang khawatir. Tapi daripada begitu, coba pikirkan apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu orang lain. Kata Alkitab, perhatikanlah kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri saja. Filipi 2 ayat 4. Saya senang membantu orang lain, karena saya bisa membuat mereka bahagia, dan kekhawatiran saya sendiri juga berkurang. Dengan sibuk untuk mereka, saya jadi tidak punya waktu untuk khawatir. Maria. Coba pikirkan, apakah ada orang yang Anda kenal yang sedang butuh bantuan? Bagaimana Anda bisa membantu mereka? Jaga kesehatan. Anda perlu olahraga dan istirahat yang cukup. Makanlah makanan yang sehat. Kalau Anda menjaga kesehatan, Anda bisa menjadi orang yang positif dan tidak terlalu khawatir. Kata Alkitab, latihan fisik ada manfaatnya. 1 Timotius 4 ayat 8. Meskipun saya dan anak saya tidak bisa lagi olahraga di luar, kami tetap rutin olahraga di dalam rumah. Kami berdua jadi lebih bahagia dan hubungan kami juga lebih baik. Catherine. Coba pikirkan, apakah Anda perlu memperbaiki pola makan dan lebih sering olahraga supaya bisa lebih sehat? Selain tips-tips di atas, hal lain yang membantu banyak orang mengurangi rasa khawatir adalah janji-janji di Alkitab tentang masa depan yang cerah. Semua janji itu bisa dipercaya. Lihat artikel, apa yang akan dilakukan kerajaan Allah? Berikut ini adalah keterangan tambahan. Ayat-ayat tentang kekhawatiran. Mazmur 55 ayat 22. Lemparkan bebanmu kepada Yehuwa, dan Dia akan mendukungmu. Catatan kaki mengatakan, Yehuwa adalah nama Allah. Akhir catatan kaki. Artinya,
Kita bisa melemparkan beban kita, termasuk rasa khawatir kita, dengan berdoa kepadanya. Sewaktu berdoa, sebenarnya kita sedang berbicara dengan Sang Pencipta. Dia mau mendukung kita dan menghibur kita dalam segala cobaan kita. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Amsal 12 ayat 25. Catatan kaki, rasa khawatir di hati manusia membuat dia tertekan, tapi kata-kata yang baik membuat hatinya gembira. Artinya, bicaralah kepada keluarga atau teman yang bisa menghibur dan membantu Anda. Matius 6 ayat 27. Siapa di antara kalian yang bisa memperpanjang hidupnya sedikit dengan merasa khawatir? Artinya, seringkali khawatir itu tidak ada gunanya. Situasi Anda tidak akan membaik dan masalahnya pun tidak akan selesai. Matius 6 ayat 31 dan 32. Jangan pernah khawatir dan berpikir apa yang akan kami makan, atau apa yang akan kami minum, atau apa yang akan kami pakai. Bapa kalian yang di surga tahu bahwa kalian butuh semua hal itu. Artinya, Allah Yehuwa sudah tahu apa yang kita butuhkan, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Bahkan sebelum kita tahu kita membutuhkan itu,